Ya, sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abi Syihab. Setelah sekian lama kita tidak nge-vlog atau memotovlog, hari ini kita akan coba motovlog. Kita start dari bawah, Tugu Kujang, Jembatan Baru Ciloseh. Eh, kita akan coba melihat persiapan atau kondisi jalur arus mudik perbatasan Kota Tasikmalaya dan Ciamis terutama jalur Ciamis itu salah satu jalur utama untuk mudik. Bagaimana kondisinya? Kita akan lihat. Kita pasang dulu. Ya, sekian lama karena kesibukan saya tidak sempat untuk motovlog, ngevlog di motor. Alhamdulillah sekarang karena orderan sudah mulai reda, tinggal sedikit-sedikit yang masih order dan itu pun jaminannya kita tidak bisa janjikan sampai tepat waktu karena ekspedisi itu pastinya sudah overload. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Hari ini tanggal 26 Ramadan 1444. Sekitar 4 atau 3 hari lagi kita menjelang Idul Fitri. Kita tidak tahu, kita tunggu saja keputusan dari pemerintah kapan Idul Fitri atau berakhirnya saum. Pasti ada yang lagi tiktokan. Terima kasih pada sahabat yang sudah mensupport channel Saung Abi Siap. Dan mohon maaf bila suara saya agak-agak sengau. Ini agak-agak batuk sebetulnya. Semoga tidak mempengaruhi intonasi atau kejelasan dari suara saya. Kita akan belok kanan. Karena lurus itu masih belum diaspal. Kita akan ambil jalan ini. Jalan Ciorai. Pelang Ciorai. Ciorai bahasa Sunda. Orai itu adalah ular. Mungkin sebagian sahabat-sahabat sedang mempersiapkan untuk mudik, atau sebagian sudah ada juga yang mudik. Segera saling mengingatkan, dicek baik itu kondisi kendaraan kalau bawa kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil. Jangan sampai hal sesuatu yang tidak inginkan terjadi di perjalanan. Juga cek kondisi badan kesehatan kita juga. Kalau memang sakit, tidak mungkin, jangan memaksakan untuk mudik atau pulang kampung. Tak lupa juga bekal, kondisi bekal juga ya. Oh ya, kalau bekal mungkin ada yang sudah cair THR, kemudian THR ataupun gaji mungkin sudah ada yang pada cair. Sebelum kita bagi-bagi angpau, ke keluarga, ke tetangga, jangan lupakan satu, kalau kita punya kewajiban yang terutama hutang, lebih utama bayar dulu hutang dari THR, dari bonus ataupun dari apapun supaya kita lebih ringan. Kemudian jangan lupakan untuk sisihkan bayar zakat, itu utamakan. Oh ya, sambil kita jalan, mengambil tema dari
sebuah podcast Guru Gembul, perbincang Guru Gembul antara dengan Kang Pajar, siapa itu saya lupa namanya, bahwa mudik antara tradisi dan gengsi. Nah, kalau saya mungkin akan ditambah dengan eksekusi. Eksekusi seperti apa, justifikasi seperti apa, penghukuman seperti apa. Kita bahas satu persatu ya sahabat, sambil kita melihat kondisi jalur arus mudik kali ini. Mohon maaf bila explore cahayanya terlalu terang atau gimana, karena ini kita udah lewat jam 9 kalau nggak salah. Saya nggak bawa jam. Ini sekarang pakai kaos kaki, sarung tangan. Mood. Ini Jalan Muhammad Hatta. Kita ke kanan. Ke arah Ciamis, ke arah timur. Ya, kita akan sedikit sharing tentang tradisi mudik. Ada tradisi, gengsi, dan eksekusi, terutama untuk sahabat-sahabat yang jomblo. Kalau tradisi memang, apakah memang cuma di kita di Nusantara, di Indonesia, bahwa selepas kita melakukan ibadah saum Ramadan, kita pulang ke kampung halaman, terutama bagi sahabat-sahabat yang merantau, yang bekerja di luar kota, di luar daerah, ataupun yang mungkin yang di luar negeri. Ini perbatasan sahabat. Akan pulang sejenak merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Jadi tradisi atau sudah jadi kebiasaan, terutama di negeri kita, di Indonesia, di Nusantara, bahwa setiap tahun sekali kita pulang kampung mudik merayakan Lebaran. Sebenarnya mudik untuk saat ini, pulang kampung untuk saat ini relatif lebih cukup mudah dengan akses kendaraan darat, laut ataupun udara. Tapi ya ada yang sesuatu yang beda, momen yang beda. Suasananya berbeda kalau di momen Lebaran. Kita akan berkumpul, bertemu, bukan cuma dengan orang tua, adik kakak di kampung atau saudara-saudara, tapi dengan teman-teman atau sahabat-sahabat lain, tetangga-tetangga lain yang kalau bahasa Sunda pengumbaran, yang merantau atau bekerja di luar kota, di luar daerah, akan juga sama-sama pulang. Dan jadi tradisi, jadi bertemu keluarga, ayah, ibu, saudara, om, tante, wah, ataupun mungkinnya masih ada bertemu kakek dan nenek. Sekali lagi, untuk kondisi atau zaman sekarang, yang namanya pulang kampung itu bukan sesuatu hal yang tidak terlalu sulit, asal ada uang bisa kapanpun mungkin untuk pulang kampung. Tapi momen yang berbeda, momen ketika pulang kampung biasa dengan pulang kampung Idul Fitri atau Lebaran, itu adalah sesuatu yang berbeda. Ya, kita belokin. Nah, kita sudah sampai di Jalur Nasional. Ini adalah salah satu jalur utama mudik di jalur selatan, sahabat. Di pagi ini menjelang siang masih cukup lancar. Mungkin per besok atau per hari Kamis akan lebih padat lagi. Kalau pagi ini masih terlihat. Biasanya di sana sudah ada posko, baik itu dari kepolisian, dari TNI, dan dinas-dinas terkait. Kembali ke tema, satu tradisi, sebuah kebiasaan yang sering dilakukan. Yang kedua, gengsi. Ya, gengsi. Walaupun ini tidak dianjurkan sebenarnya. Jadi
mudik itu jadi sebuah gengsi, menunjukkan keberhasilan, menunjukkan apa yang tadi capai ketika di perantau. Makanya saling mempertontonkan apa yang tadi hasilkan. Si A berhasil di kota anu, si B berhasil di kota anu, si C berhasil eh, A, I, O, dan L, I, O sampai Z. Ajang gengsi. Yang terakhir, saya tambahkan dari tema Guru Gembul. Eksekusi. Ini untuk para jomblo nih. Persiapkan hati Anda, persiapkan telinga Anda, terutama pasti akan ditanya, kapan nikah, mana gandengannya, mana calonnya. Ya kita akan dieksekusi, akan didakwa oleh saudara-saudara kita. Loh, yang lain udah nikah, yang lain udah punya anak, kamu kapan? Itu mungkin di antara. Tapi juga mungkin ada yang eksekusi. Biasanya momen lebaran, momen Idul Fitri dijadikan ajang silaturahmi, bukan cuma dengan keluarga, tapi dengan calon keluarga yang baru. Baik itu dengan calon istri, calon suami, calon mertua. Itu juga eksekusi, khitbah tunangan. Atau memperkenalkan calon keluarga baru. Biasanya kadang ada yang berlebaran di di rumah calon istri, calon suami. Walaupun sebenarnya secara syar'i sih tidak dianjurkan karena memang belum mahramnya, belum mahramnya. Gitu. Ya, kondisi sahabat ini di jalur Gunung Cupu, jalur nasional per tanggal 26 ini kondisinya masih bisa dibilang sepi, belum terlihat. Tidak tahu nanti malam atau nanti sore apakah akan padat ataupun gimana, tapi per hari ini kelihatannya masih adem ayem saja, masih sepi. Iya, ada Budiman lewat. Budiman dari Banjar, Karangpucung. Ya, masih sangat sepi banget. Boleh dibilang sepi, lancar. Tapi tidak tahu nanti sore atau malam mungkin ada peningkatan, atau besok pagi mungkin masih ada yang masih bekerja ataupun gimana. Ini lokasi saya di Gunung Cupu. Dan mungkin sampai sini saja sahabat untuk pemantauan jalur mudik via selatan. Terima kasih sekali lagi yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Dan kepada sahabat yang kebetulan baru bergabung, baru menemukan channel ini, bila ingin mensupport dipersilakan. Sebuah kehormatan tentunya bagi kami dapat kepercayaan dari sahabat untuk terus berbagi cerita tentang berbagai hal dengan tema-tema yang ya kita ringan-ringan saja. Kalau untuk tema-tema berat silakan ya, sahabat bergabung di channel satu lagi, di channel Abi Shihab. Saya Abi Shihab mengundur diri, sampai ketemu di video dan vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.